Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Syahom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Amalia Putri dengan NIM 21101151200016 dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sumber Yuridis, Historis, Sosiologis, dan Politis sebagai Dasar Negara. Video ini diterapkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempat dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013 per 89 juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Tahun 2021 tentang pembukaan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penamparan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dalam nilai-nilai yang 86 terkandung dalam Pancasila. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013 banding 90 sampai 91. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dan para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013 banding 94. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945 pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter Piagam Jakarta, tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia mereka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Notonegoro 1994 banding 24 terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD 2009 banding 14 menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil kaya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Mohyamin ataupun Soekarno saja, melainkan hasil karya sesama sehingga tampil dalam bentuk isi dan filosofinya yang utuh seperti sekarang. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif, pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014, 2013
menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menuntut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting 88 sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarahkan pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunikasi politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi beragam komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejahteraan masing-masing. Keempat, dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas, elit politik dan pengusaha, tetapi pemimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalis, deliberatis, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila yang dikehendaki oleh keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Sumber Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikannya kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup yang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga yang berkiprah dalam instruktur politik, sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintahan dalam simbol politik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.